baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, berdoa selesai. Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Ananda Pratiwi, Hadir, Bu. ya hadir. Ananda Verenia, Hadir, Bu. hadir. Lalu Fadila Sabrina Syamel, ya hadir. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu apa? Saya, Bu. Ya, Afifah silahkan. Tentang pengembangan desain, Bu. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang pengembangan desain. Ya, hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar cara pengukuran tubuh. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian ukuran tubuh, lalu yang kedua menjabarkan alat-alat untuk mengukur tubuh, lalu yang ketiga mengidentifikasikan macam-macam ukuran tubuh, dan selanjutnya adalah menganalisis prosedur pengukuran tubuh. Ya, metode penilaian kita hari ini adalah diskusi, tanya jawab, dan juga LKPD. Sebelum kita masuk ke materi, siapa di sini yang pernah ke tukang jahit? Saya, Bu. Ya, Nisa. Apakah Nisa mengamati bagian mana saja yang diukur? Mengamati, Bu. Bagian mana saja yang diukur, Nis? Badan. Badan. Lalu apa lagi? Pinggang. Ya, pinggang. Nah, Ibu mau tanya lagi. Pada saat diukur, ya, kira-kira penjahit tersebut mengikat bagian-bagian khusus nggak di tubuhnya Nisa? Mengikat, Bu. Bagian mana? Bagian pinggang. Oke. Ya, tadi Nisa sudah menjawab, ya. Nah, siapa di sini yang pernah melihat orang diukur? Apakah ada? Ya, belum pernah ada yang melihat orang diukur, ya. Oke. Sekarang Ibu tanya lagi pertanyaan kedua. Kamu pernah nggak menggunakan pita ukuran? Belum juga. Oke. Lalu sebagai anak busana yang baru masuk nih, masih kelas 10, kamu pernah nggak iseng ukur lingkar badan kamu? Belum juga. Baik, hari ini kita langsung masuk ke materi kita. Ya, hari ini kita masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu konsep dasar cara pengukuran tubuh. Selanjutnya, pengertian ukuran. Ukuran itu apa sih, Bu? Ukuran pada pembuatan pola busana adalah bilangan yang menunjukkan besar kecilnya satuan ukuran atau satuan suatu benda. Dalam pembuatan busana, ukuran sangat diperlukan, ya. Tujuannya apa? Untuk pembuatan pola dan untuk melakukan penilaian hasil akhir dari busana yang dibuat supaya dapat diketahui hubungan antara ukuran pola, bentuk badan, dan bentuk pakaiannya atau desain pakaiannya. Nah, fungsi ukuran itu apa, Bu? Fungsi ukuran yang pertama adalah sebagai data dalam pembuatan pola, baik pola datar atau flat pattern maupun pola pulir atau draping. Yang kedua adalah sebagai dasar untuk pengembangan desain-desain baru. Yang ketiga merupakan referensi di dalam pengecekan pola. Dan yang keempat adalah membantu dalam pengepasan atau disebut juga dengan fitting. Alat-alat yang diperlukan untuk mengukur tubuh, ya, yang pertama daftar jenis ukuran atau daftar macam-macam ukuran yang akan diambil. Lalu yang kedua ada pita ukuran atau meteran. Lalu ada meterbang, ada alat tulis, kamu bisa pakai pulpen atau pensil. Lalu ada penggaris jika diperlukan. Yang keempat dummy atau orang yang akan dijadikan pedoman untuk diukur. Pakaian jadi juga bisa, ya, selain dummy atau orang, pakaian jadi juga bisa. Nah, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam pengambilan ukuran. Yang pertama, persiapan mengukur. Untuk mendapatkan ukuran yang tepat, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, sebagaimana tercantum di bawah ini. Yang pertama, model yang akan diukur sebaiknya memakai busana yang pas badan, seperti baju senam atau baju renang atau memakai kamisol. Ya. Yang kedua,
Sebelum mengambil ukuran, pastikan model berdiri dengan posisi yang benar. Posisi yang benar bagaimana, Bu? Yang pertama, badan tegak dan lurus, tidak memiringkan badan, tidak menundukkan kepala, tidak membesarkan dada, dan juga tidak membungkuk. Yang kedua, garis pandang sejajar dengan letak tinggi mata. Yang ketiga, posisi kaki rapat. Lalu yang keempat, tangan lurus pada sisi. Jadi tangannya lurus seperti berdiri tegak. Ya. Selanjutnya, etika mengukur. Ini untuk kita nih, calon-calon pengusaha. Kami calon-calon pengusaha di masa depan kan ya. Etika mengukurnya bagaimana? Posisi di depan, sebelah kanan model, sebelah kanannya model ya. Jadi kalau ibu berdiri di sini berarti kamu ada di sebelah kanan ibu kalau kamu mau mengukur ibu ya. Lalu ujung pita ukuran yang berangka kecil ya, yang berangka kecil ada di tangan kiri ujung pita ukurannya dimulai dari angka 1 ya. Lalu bila pita ukuran dilingkarkan atau digantungkan pada leher, maka pita ukuran yang berangka kecil ada di tangan kanan. Kalau meterannya atau pita ukuran yang kamu kalungkan di leher, maka ukuran yang paling kecil ada di sebelah kanan. Jadi lingkar lehernya ini, ya nak? Jelas ya? Oke, selanjutnya cara mengambil ukuran yang pertama yaitu lingkar leher ini ya. Ini lingkar leher diukur sekeliling batas leher bawah dengan melekatkan jari telunjuk di tekuk leher atau diukur pas lalu ditambah 1 cm. Yang diukur batas garisnya ini. Jadi baju itu kan ada yang memakai lengan, ada yang tidak memakai lengan. Jadi kalau tanpa lengan, kamu tambahkan 2, tapi untuk yang dipasang lengan, tambahkan 4. Ini panjang lengan. Panjang lengan diukur dari puncak lengan ke bawah sampai panjang yang diinginkan. Kalau lengan pendek ya sampai sini. Kalau lengan panjang sampai di bawah. Ya, ini yang lengan pendek, ini yang lengan panjang. Selanjutnya lebar dada. Diukur dari jarak kedua puncak buah dada. Ukuran ini tergantung dari bra yang kamu pakai, ya, atau kutang pendek yang dipakai. Ukuran ini tidak dipakai untuk konstruksi pola, hanya untuk ukuran pemeriksa. Ini adalah ukuran standar M, ya. Ada lingkar lehernya 36, lingkar badan 83 cm, lingkar pinggang 65 cm. Lingkar pangku 88 cm, tinggi pangku 18, panjang punggung 36 cm, dan seterusnya sampai panjang blus yang diinginkan. Ya. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Baik, semua sudah paham ya? Iya, paham. Ya, baik. Sekarang Ibu sudah menjelaskan materi. Kamu silakan bentuk menjadi 4 kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 5 siswa ya.
kalian akan mengerjakan LKPD ini, ya. Silakan dibaca langkah-langkahnya, petunjuk pengerjaannya, ya. Ibu akan membagikan waktu kalian 20 menit untuk menganalisa model yang ada di LKPD ini. Silakan bentuk kelompok. Silahkan maju. Ya, silakan kelompok Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah dari kelompok 2. Bersama teman kelompok saya, kami akan mempresentasikan cara pengukuran tubuh. Nama ukurannya lingkar badan. Cara mengukurnya diukur ke seluruh badan atas yang terbesar melalui puncak dada, detak kemajuan halus datar dari ketiak sampai ketiak diukur pas lalu ditambah 4 cm. Ya, sudah? Presentasi dari kelompok 2. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Ya, silakan Pratiwi. bagaimana etika pada saat mengambil ukuran model? Ya, pertanyaan dari Pratiwi, bagaimana etika saat mengambil ukuran model? Silakan kelompok 2 menanggapi. Siapa yang ingin menjawab? Saya Bu, Ya, silakan Vina. etika mengukur yang baik, posisi di depan sebelah kanan model yang akan diukur. Ya, demikian jawaban dari Vina. Posisi ada di sebelah kanan model. Apakah cukup, Pratiwi? Cukup Bu. Ya, demikian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih kepada kelompok 2. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya, kita sudah mendengarkan materi yang Ibu jelaskan tadi, sudah mengerjakan LKPD, berdiskusi dan tanya jawab, presentasi. Ya, apakah masih ada anak-anak Ibu yang belum jelas mengenai materi hari ini? Sudah jelas Bu. Sudah jelas ya? Ya, baiklah. Apakah kegiatan kita hari ini menyenangkan menurut kamu? Ya, baik, terima kasih. Sekarang kita akan melakukan evaluasi melalui Google Form. Ya, linknya sudah Ibu kirim melalui grup WhatsApp kita. Kalian juga bisa scan barcode yang ada di depan. Ya, jumlah soal ada 10 soal. Waktu kalian mengerjakan adalah 5 menit. Ya, silahkan dikerjakan dimulai dari sekarang. Ya, waktunya sudah habis. Ibu akan cek dulu apakah jawaban kalian sudah masuk ke email Ibu. Baik, semua sudah masuk ya. Nilainya cukup baik semua. Mari kita simpulkan materi kita hari ini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu, Ya, silahkan Dahlia. ukuran pada pembuatan pola busana adalah bilangan yang menunjukkan besar kecilnya satuan ukuran atau satuan suatu benda.
Iya, itu kesimpulan dari Dahlia. Selanjutnya ada yang bisa menambahkan? Ya, silakan Citra. Fungsi ukuran adalah sebagai data dalam pembuatan pola, baik pola datar atau flat pattern maupun pola kulir atau drafting. Sebagai dasar untuk pengembangan desain-desain baru, merupakan referensi di dalam mengecekkan pola dan membantu dalam pengepasan atau fitting. Ya, demikian kesimpulan dari materi kita hari ini. Untuk minggu depan kita akan praktek mengukur. Kamu akan mengukur teman yang ada di sebelah kamu, ya. Karena itu silakan membawa alat-alat untuk mengukur yang sudah Ibu sebutkan tadi di depan, ya. Kita ukur dan alat-alat lain sebagainya. Jangan lupa juga memakai baju kerja atau celemek kalian masing-masing, ya. Oke, sebelum pulang silahkan cek kolom meja masing-masing dan piket terlebih dahulu. Baik, kelas sudah bersih, ya. Kelasnya sudah bersih. Sebelum pulang kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas. Lalu kita mengakhiri pelajaran dan tadinya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sudah selesai berdoa. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap pakai masker dimanapun kalian berada. Sampai jumpa minggu depan anak-anak.